Halo teman-teman, kembali lagi di channel Movie Crop. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film bercerita bumi yang sudah tenggelam dan hanya menyisakan 2 benua saja yang tersisa. Namun bukannya menjaganya, manusia yang tersisa malah melakukan peperangan untuk memperebutkan benua tersebut. Hingga didirikan sebuah pos keamanan di tengah laut di antara kedua benua. Pos tersebut bernama Sentinel dan dihuni oleh beberapa tentara dari berbagai negara yang menjaganya. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2063 populasi manusia semakin bertambah dan pemanasan global semakin menjadi-jadi, menyebabkan bumi mulai mengalami perubahan hingga membuat es yang ada di kedua kutub mencair dan menyebabkan terjadinya peningkatan level air di seluruh dunia. Akibat kejadian itu, bumi hanya memiliki 2 benua yang masih belum terendam oleh air. Namun umat manusia yang tersisa justru melakukan peperangan untuk memperebutkan kedua benua tersebut. Sementara itu, di tengah-tengah laut yang terletak di antara kedua benua, terlihat sebuah pos militer yang disebut The Sentinel. Di sana terdapat 4 orang tentara yang tampaknya mulai merasa putus asa, karena sudah 2 tahun lebih mereka berada di sana. Namun tak ada seorang pun yang datang untuk menjemput mereka. Seharusnya mereka dijemput sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi tak tahu kenapa, hingga kini mereka tidak mendapatkan kabar tentang peperangan yang terjadi di antara kedua benua. Dan kontrak mereka di Sentinel sudah akan berakhir. Stok makanan di sana juga mulai menipis. Hal itu membuat mereka terpaksa harus mencari ikan, walaupun sedang diterpa oleh badai ganas yang sering terjadi. Di sana ada komandan bernama Hendrik yang menyadari bahwa ada sebuah ombak berukuran besar yang menuju ke tempat mereka berada, sehingga dia menyuruh si teknisi bernama Baines untuk segera mengamankan generator yang merupakan jantung dari Sentinel. Di sisi lain, Baines sedang melakukan tugasnya. Dia melihat ada beberapa pipa yang bocor. Namun ketika dia mencoba memperbaikinya, dia malah tersangkut di sana. Walaupun pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri. Tentara yang lainnya yaitu Sullivan dan Cash mencoba menjaga jaring yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Tetapi sayangnya mereka justru kehilangan semua ikan tersebut karena ada ombak besar setinggi 9 meter yang menghantam mereka. Untungnya mereka semua berhasil selamat dari kejadian. Dan The Sentinel pun masih bisa bertahan. Keesokan harinya, keempat tentara itu pun mulai berdebat satu sama lain, sambil menikmati persediaan makanan yang hanya tersisa sedikit. Baines tampaknya sangat marah, karena Sullivan dan Cash gagal mempertahankan jaring berisi ikan, yang bisa mereka gunakan untuk menambah persediaan makanan. Mendengar hal itu, Sullivan pun mulai terpancing emosi. Namun untungnya Hendrik segera menghentikan mereka. Mereka pun akhirnya bertanya, mengapa mereka tak segera menghubungi markas pusat untuk mendapatkan bantuan. Dan Hendrik pun menjelaskan, buat telegraf yang mereka miliki hanya bisa dipakai untuk membuat laporan saja. Setelah situasi mulai tenang, Sullivan kembali melakukan pekerjaannya, yaitu membuat laporan harian menggunakan telegraf, di mana di sana dia memberikan informasi pada markas pusat, bahwa tak ada tanda-tanda dari musuh di sekitar sana. Sullivan kemudian menemui Hendrik, yang saat itu sedang mengamati keadaan di luar. Dan di sana Hendrik menyuruh Sullivan untuk menurunkan balon joget, yang menurutnya tak ada gunanya. Kemudian saat Sullivan melihat ke arah laut, dia melihat ada sebuah kapal yang melintas di dekat sana. Dan Cash pun juga mengkonfirmasi bahwa kapal itu terdeteksi oleh radar mereka. Awalnya Sullivan terlihat sangat senang, karena dia mengira bahwa kapal itu merupakan kapal yang akan menjemput mereka. Namun entah mengapa Hendrik justru menyuruh Baines untuk menyiapkan senjata, karena mereka tak tahu apakah kapal itu merupakan kapal musuh atau bukan. Cash kemudian mencoba menghubungi kapal tersebut. Namun karena kapal itu tak memberikan jawaban, Hendrik akhirnya terpaksa memberikan tugas kepada Sullivan untuk mengecek kapal itu secara langsung dengan menggunakan perahu skoci. Setelah Sullivan tiba di dekat kapal itu, dia mulai kebingungan, karena di sana tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Sehingga dia memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Di dalam kapal, Sullivan mendapati seluruh barang yang ada di sana sudah tertutup oleh debu. Radio kapal juga tidak berfungsi sama sekali.
Bahkan persediaan makanannya juga masih tersisa banyak. Sullivan bingung apa yang sebenarnya terjadi di sana, hingga membuat semua awak kapal menghilang dan meninggalkan seluruh barang-barang mereka begitu saja. Sementara itu ketika Hendrik mencoba menghubungi Sullivan justru menghiraukan panggilan tersebut, karena dia sedang asik makan wafer nabati rasa keju yang rasanya enak sekali. Sehingga Hendrik pun mulai khawatir dan langsung kembali menuju ke ruangan kontrol. Di sana Hendrik berencana untuk menyerang kapal tersebut sebelum kapal itu mencapai Sentinel. Tetapi saat dia meminta salah satu kunci meriam yang dibawa Cass, entah mengapa Cass menolak untuk memberikannya. Sehingga membuat Hendrik mengingatkan Cass tentang protokol mereka dan menyerahkan kunci miliknya. Kemudian setelah Hendrik berhasil menyalakan mesin meriam, dia mencoba menghubungi Sullivan untuk yang terakhir kalinya. Dan untungnya Sullivan menjawab panggilan tersebut. Sehingga Hendrik akhirnya membatalkan serangan dan menyuruh Sullivan untuk segera membawa kapal itu menuju ke Sentinel. Saat Cass meminta kuncinya kembali, Hendrik menolaknya, karena Cass sebelumnya tidak menuruti perintah darinya. Singkat cerita, setelah Sullivan tiba di Sentinel, Hendrik pun segera masuk ke dalam kapal untuk mengecek keadaan di dalam sana. Sementara saat Sullivan menemui Cass, ternyata mereka berdua saling jatuh cinta. Dan tampaknya hal inilah yang membuat Cass rela menolak perintah Hendrik, karena dia tak ingin kehilangan Sullivan. Mereka berdua mulai membahas bagaimana bisa sebuah kapal hanyut begitu saja, tanpa ada seorang pun yang ada di dalamnya. Sullivan lalu meminta Hendrik untuk melaporkan kejadian itu pada markas pusat. Tetapi entah mengapa Hendrik justru menganggap bahwa hal ini hanyalah hal biasa. Dan Sullivan pun merasa ada sesuatu yang janggal saat dia melihat Hendrik membawa kedua kuncinya. Setelah selesai mandi, Hendrik mencoba mengecek seluruh data navigasi yang ada di dalam kapal kosong tersebut. Dan dia berusaha mencocokkan data itu dengan peta yang mereka miliki, untuk mencari tahu dari mana dan apa yang terjadi pada kapal itu. Sementara itu Sullivan berkata bahwa dia sebelumnya telah mengirimkan pesan kepada markas pusat tentang kapal yang mereka temukan tanpa sepengetahuan Hendrik. Dan mereka akan mendapatkan jawaban di keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan harinya Hendrik sempat kebingungan saat dia melihat bahwa Sullivan, Cass, dan Baynes sedang menunggu di depan alat telegraf. Dan tanpa diduga Baynes malah mengatakan kepada Hendrik mengenai pesan yang dikirimkan Sullivan ke markas pusat tentang kapal itu. Hendrik kemudian berkata bahwa itu adalah hal yang bodoh. Namun tiba-tiba alat telegraf itu mulai berbunyi dan menerima sebuah pesan yang berasal dari markas pusat. Awalnya mereka semua sempat panik dengan apa yang ada di dalam pesan tersebut. Tetapi setelah mereka selesai menerjemahkan pesannya, ternyata pesan yang mereka terima itu merupakan pesan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Sullivan. Hal ini menandakan bahwa selama ini, semua pesan yang mereka kirimkan tidak pernah sampai ke markas pusat. Dan pesan-pesan yang mereka terima hanyalah pesan dari Sullivan, yang selalu dia kirim setiap harinya. Malamnya saat Hendrik sedang melanjutkan investigasinya, Baynes diam-diam masuk ke dalam kapal. Dan tampaknya dia merencanakan sesuatu. Karena ketika Sullivan bertanya sedang apa, Baynes pun hanya menjawab bahwa dia baru saja keluar untuk menikmati udara segar. Tak lama setelah itu mereka berdua mulai minum bersama di sana. Baynes menceritakan tentang keluarganya yang sedang menunggu kepulangannya. Dia juga mengatakan bahwa dia mungkin bisa memperbaiki kapal yang mereka temukan. Mendengar hal itu pun Sullivan mulai tertarik untuk kabur dari sana. Sehingga dia mencoba menceritakannya kepada Cass, berharap Cass mau kabur bersama mereka. Sullivan berkata bahwa mereka bisa saja pergi ke daratan terdekat dan membangun kehidupan baru di sana. Tetapi entah mengapa Cass justru terlihat kebingungan. Bahkan dia pun khawatir jika Hendrik tak akan menyetujui rencana tersebut. Keesokan harinya, Sullivan dan Baynes diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam kapal untuk memperbaiki mesin kapal itu. Dan setelah mengoprek mesinnya, akhirnya mereka berhasil menyalakan kapal tersebut. Sayangnya saat mereka keluar, entah mengapa Hendrik justru menyuruh mereka berdua membongkar kapal itu, serta menggunakan bahan-bahannya untuk memperbaiki Sentinel. Dan jika mereka menolak, maka Hendrik tak akan segan-segan untuk menggunakan senjata miliknya. Di tengah kegaduhan itu, Cass mencoba membujuk Hendrik. Sementara Sullivan dan Baynes berencana melawan Hendrik, karena mereka tak ingin tinggal di sana selamanya. Tak lama kemudian Hendrik dan Cass tiba-tiba datang menemui mereka. Dan tampaknya Cass berhasil membujuk Hendrik. Karena Hendrik tiba-tiba mengatakan bahwa dua orang di antara mereka harus pergi ke markas pusat menggunakan kapal untuk mengirim laporan. Sementara dua orang lainnya harus tinggal di Sentinel.
Hendrik mengatakan bahwa dia sudah pasti tinggal di Sentinel. Tetapi tanpa disadari ternyata Cass juga berencana untuk tinggal. Hal itu membuat Sullivan sakit hati. Di dalam kamar, Sullivan pun mencoba meyakinkan Cass agar dia mau pergi bersamanya. Tetapi entah mengapa Cass berkata bahwa dia tak mencintai Sullivan. Sehingga Sullivan pun langsung pergi dari sana. Sebelum pergi, Hendrik sempat memberikan beberapa dokumen pada Sullivan, sambil mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati terhadap musuh. Saat itu Sullivan kembali mencoba meyakinkan Hendrik untuk pergi bersama-sama. Hendrik justru menolak ajakan itu. Lalu ketika Hendrik kembali melanjutkan investigasi, dia akhirnya menyadari bahwa kapal itu ternyata sengaja menghindari Sentinel. Yang mana itu membuat dia sempat curiga pada Cass. Tetapi pada akhirnya dia membuang rasa curiga itu. Keesokan harinya semua orang pun terbangun saat mereka tiba-tiba mendengar suara alarm yang menunjukkan bahwa ada kapal yang sedang mendekat ke arah mereka. Sehingga mereka pun segera mempersiapkan meriamnya untuk mempertahankan Sentinel. Sullivan kemudian bertanya apakah mereka harus mengeceknya terlebih dahulu. Namun kali ini Hendrik menolak, dan mereka pun langsung menembak kapal itu. Meski pada akhirnya tembakan mereka meleset. Saat Cass menyadari bahwa ternyata kapal itu merupakan kapal milik mereka, dia berencana mengatakan hal itu pada Sullivan dan Baines. Namun sayangnya dia terlambat, karena Hendrik sudah menodongkan senjata miliknya. Hendrik lalu menyuruh untuk menembak kapal itu, tetapi Baines justru menolak, dan membuat Hendrik terpaksa menembak telinga Baines. Setelah melihat itu, Sullivan pun akhirnya terpaksa menembak kapalnya. Namun di saat Hendrik lengah, Cass langsung memukul kepala Hendrik hingga dia pingsan. Kemudian mereka pun mengurung Hendrik di dalam ruangan penyimpanan. Dan Cass juga mengambil kedua kunci yang selama ini selalu dibawa oleh Hendrik. Setelah kejadian itu, Baines mengatakan bahwa dia sudah tak peduli lagi dengan Sentinel. Sementara Cass mengatakan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah kebohongan. Karena dia ingin Sullivan pergi tanpa memikirkan dirinya. Lalu saat Sullivan mencoba memberikan makanan pada Hendrik, Hendrik pun menceritakan hasil investigasinya, yang menyimpulkan bahwa kapal itu berencana datang ke Sentinel 3 bulan yang lalu. Tetapi entah mengapa kapal itu tiba-tiba saja berbelok ke arah lain, dan berhenti di suatu titik hingga mereka berhasil menemukan kapal itu. Tampaknya salah satu dari mereka ada yang berkhianat, dan sengaja memberikan informasi palsu pada kapal tersebut. Namun sayangnya Sullivan tak percaya perkataan Hendrik. Lalu dia pun pergi dan meninggalkan Hendrik di sana. Keesokan harinya Sullivan mencoba mencari keberadaan Baines. Tanpa disadari, Baines yang sudah terpengaruh oleh Chiu tiba-tiba mulai menyerang Cass. Tetapi pada akhirnya Cass berhasil menghentikan hal itu. Cass kemudian menceritakan hal itu kepada Sullivan. Namun tampaknya dia tak sadar bahwa Baines berhasil mengambil kedua kunci yang dibawa olehnya. Hal itu membuat Baines bisa mengaktifkan generator. Dan dia berencana untuk mengaktifkan sistem penghancuran diri. Sullivan dan Cass selalu mencoba membujuk Baines agar dia tak melakukan hal itu. Dan pada akhirnya Baines pun menghentikan perbuatannya, karena dia lupa kata sandi terakhir untuk mengaktifkan generator. Baines mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat ingin membunuh Hendrik. Tetapi Baines juga mengatakan bahwa Hendrik sudah kabur. Dan ketika Sullivan mencoba mengeceknya, ternyata jendela sudah terbuka. Yang mana hal itu menandakan bahwa Hendrik sengaja melompat ke laut. Saat Sullivan melihat dokumen milik Hendrik, dia pun terkejut karena Hendrik ternyata sudah menjaga Sentinel itu sejak lama. Walaupun masa kontraknya sudah habis. Sullivan yang penasaran pun mencoba melihat hasil investigasi yang dilakukan oleh Hendrik. Dan ternyata perkataan Hendrik tentang kapal itu benar, dan menyimpulkan bahwa ada salah satu dari mereka yang merupakan seorang pengkhianat. Baines kemudian menceritakan tentang istrinya, yang saat itu sedang hamil ketika dia dikirim menuju Sentinel. Dan hingga kini dia masih belum tahu apakah anak dan istrinya baik-baik saja. Dia lalu meminta maaf karena sebelumnya dia sempat mengacau. Dan Sullivan pun memaafkan Baines. Namun karena dia belum bisa mempercayainya, Sullivan memberikan senjata Hendrik pada Cass untuk berjaga-jaga jika saja Baines berencana menyakitinya. Setelah mereka berdua pergi, Sullivan mencoba memancing, berharap dia bisa mendapatkan beberapa ikan untuk menambah persediaan makanan. Namun hal yang tak terduga terjadi, karena dia menemukan tubuh Hendrik yang meninggal akibat terkena tembakan di kepalanya. Sullivan kemudian mencoba mengecek dokumen milik Baines. Namun tak ada yang mencurigakan, karena Baines hanyalah seorang teknisi biasa. Sullivan kemudian mencoba mengecek jadwalnya kembali. Dan di sana dia menemukan sebuah fakta,
bahwa ketika kapal jemputan mereka tiba, ternyata Cass yang sedang berjaga antara pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi, dan yang lainnya sedang tidur. Ternyata alat pemancar yang ada di dalam Sentinel bisa dilepas, yang mana hal itu menandakan bahwa Cass sengaja menjebak kapal jemputan tersebut, agar dia bisa menghabisi semua orang yang ada di dalamnya. Kemudian datanglah Cass. Ia mengatakan bahwa Baynes sengaja melompat ke arah tumpukan sampah, dan Baynes tak ingin kembali lagi. Tetapi meski Sullivan tahu bahwa Cass berbohong, dia justru tak melakukan apapun, karena dia terlalu takut untuk mengatakan hal itu pada Cass. Keesokan harinya saat Cass terbangun, dia kaget karena Sullivan sudah tidak ada di sana. Dan ketika dia mencoba menghubunginya, Sullivan akhirnya mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang Cass yang merupakan seorang pengkhianat. Sullivan kemudian berencana untuk menghancurkan Sentinel, karena dia sudah muak dengan semua ini. Cass pun akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dia sengaja melakukan hal itu. Tetapi sayangnya Sullivan sudah tidak bisa mempercayai Cass lagi. Saat Sullivan memencet tombolnya, entah mengapa radiator itu tak jadi meledak, dan hanya memunculkan sebuah pesan, seperti yang pernah dikatakan oleh Baynes sebelumnya. Sepertinya Baynes sengaja mengubah program dari radiator tersebut, agar tak ada seorang pun yang bisa menggunakan radiator itu untuk menembakkan meriam, maupun menghancurkan Sentinel. Setelah kejadian itu, Sullivan dan Cass mulai mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Dan pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk tetap bertahan hidup di dalam Sentinel, tanpa mempedulikan pihak mana yang akan memenangkan peperangan. Hingga kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, itulah film The Last Sentinel. Menurut kamu pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen ya guys. Sebelum pamit, Mimin mau ingetin, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah semuanya.